Perkenalkan, nama saya Yosi Dwi Pratiwi dengan NIM 246031 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Jombang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori belajar humanistik Carl Rogers. Sebelum membahas teorinya, saya akan sedikit menyinggung tentang biografi Carl Rogers. Rogers adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi humanistik. Ia lahir di Oak Park, Illinois, dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat terdidik. Rogers mengejar pendidikan tinggi di Universitas Wisconsin, di mana ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang agrikultur pada tahun 1924. Namun minatnya beralih ke bidang teologi, dan ia kemudian memperoleh gelar master di bidang tersebut. Setelah itu, Rogers melanjutkan pendidikannya di Teacher College, Columbia University, di New York City. Di sana, pada tahun 1931, ia meraih gelar doktor dalam bidang psikologi dan pendidikan. Setelah mendapatkan gelar doktornya, Rogers memulai karirnya di Fakultas Universitas Ohio State, dan kemudian pindah ke Universitas Chicago pada tahun 1945. Di sini ia bekerja di pusat konseling klinikal, di mana pengalaman klinisnya membentuk pandangannya tentang psikoterapi. Rogers mengembangkan teori kepribadian yang terkenal, yang dikenal sebagai pendekatan klien atau psikoterapi berpusat pada klien. Ia menekankan pentingnya hubungan antara terapis dan klien, di mana terapis memberikan dukungan tanpa syarat, empati, dan pemahaman kepada klien. Pada tahun 1951, Rogers menjadi presiden American Psychological Association. Pada periode ini, ia semakin menonjolkan konsep psikologi humanistik yang menempatkan fokus pada aspek-aspek positif dan potensi manusia daripada ketidakseimbangan psikologis. Karya-karya Rogers yang terkenal antara lain adalah Client Centered Therapy, di mana ia menguraikan pendekatannya terhadap psikoterapi, dan On Becoming a Person, yang menjelaskan pandangan humanistiknya tentang perkembangan pribadi. Rogers juga terlibat dalam pendidikan dan penelitian. Ia mendirikan pusat studi-studi baru di Universitas Chicago dan mengembangkan model pelatihan terapis konseling. Selain itu, Rogers juga terlibat dalam gerakan perdamaian dan menjadi pendukung aktif hak asasi manusia. Rogers meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1987, tetapi warisannya tetap hidup dalam konsep-konsep psikologi humanistik dan pendekatan klien yang mempengaruhi banyak praktisi psikologi dan konseling. Carl Rogers dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam psikologi abad ke-20, terutama karena kontribusinya dalam memahami dan meningkatkan kualitas hubungan manusia serta pengaruh positifnya dalam pengembangan teori dan praktik psikoterapi. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan terkait teori belajar humanistik Carl Rogers. Menurut Rogers ada dua teori belajar, yaitu kognitif dan eksperimental. Dalam segi kognitif, Rogers menekankan bagaimana individu menafsirkan pengalaman dan membentuk konsep diri, yang mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Sedangkan dari sisi eksperimental, teori Rogers menggunakan pendekatan person-centered therapy, di mana psikoterapis menekankan pengalaman langsung klien, mendengarkan tanpa penilaian, dan memberikan lingkungan empatik, hangat, dan menerima. Menurut Rogers, dalam teori belajar bebasnya, menyatakan bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dalam belajar. Guru tidak membuat rencana dalam pembelajaran untuk peserta didik, tidak memberikan kritik atau ceramah kecuali apabila siswa menghendakinya, tidak menilai atau mengkritik pekerjaan murid kecuali apabila siswa memintanya. Dalam bukunya Freedom to Learn, ia memperkenalkan beberapa prinsip-prinsip belajar humanistik yang sangat penting. Di antaranya ialah selain itu, Rogers menyatakan bahwa peserta didik yang belajar hendaknya tidak ditekan, melainkan dibiarkan belajar bebas.
Peserta didik diharapkan bisa mengambil sebuah langkah sendiri dan berani bertanggung jawab atas langkah-langkah yang diambilnya sendiri. Dalam konteks tersebut, Rogers menyatakan ada 5 hal yang penting dalam proses belajar humanistik, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk penerapan ke dalam pelajaran bahasa Indonesia yaitu 1. Hasrat untuk belajar. Dorongan rasa ingin tahu siswa dengan tugas membaca puisi atau cerpen modern yang terkait isu aktual seperti lingkungan atau budaya pop, sehingga mereka secara alami mengeksplorasi makna bahasa. Guru bertindak sebagai fasilitator dengan mengajukan pertanyaan terbuka tentang pengalaman pribadi terkait teks tersebut. Contohnya, siswa diberi kebebasan mengeksplorasi teks lagu dangdut atau puisi kontemporer tentang kehidupan sehari-hari di Jawa Timur, seperti lagu Lamongan Tanah Airku yang dibuat sendiri untuk memicu rasa ingin tahu tentang kosakata daerah. Kemudian mendiskusikan makna lirik secara kelompok dan membuat mind map hubungan dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, belajar bermakna. Siswa memilih topik esai pribadi seperti hari-hari di Lamongan untuk memastikan aktivitas relevan dengan kehidupan mereka dan menghasilkan tulisan autentik. Proses ini melibatkan refleksi diri atas nilai budaya dalam bahasa Indonesia, sehingga pembelajaran terasa memiliki dampak emosional. Contohnya, dalam unit teks deskripsi, siswa memilih menulis esai tentang pasar tradisional Lamongan, karena relevan dengan lingkungan mereka, lengkap dengan foto dan wawancara pedagang lokal untuk menambah nilai pribadi. Yang ketiga, belajar tanpa hukuman. Ciptakan lingkungan aman di mana siswa bebas mendeklamasikan puisi atau berdiskusi tanpa kritik negatif, memungkinkan eksperimen dengan gaya berbicara atau penulisan. Guru memberikan umpan balik positif untuk membangun kepercayaan diri dalam presentasi lisan. Contohnya, saat latihan pidato persuasif tentang bahaya media sosial, siswa bereksperimen dengan gaya orasi bebas, dari rap hingga teater, tanpa nilai penalti untuk kesalahan pengucapan. Hanya umpan balik dukungan seperti, ide bagus, coba tambah intonasi. Yang keempat, inisiatif sendiri. Gunakan kontrak belajar di mana siswa merancang proyek seperti membuat antologi cerita pendek kelompok, memilih tema, dan mengevaluasi kemajuan sendiri. Hal ini meningkatkan motivasi internal melalui pilihan bebas dalam metode presentasi digital atau tulis. Contohnya, siswa menyusun kontrak belajar untuk proyek adaptasi cerita rakyat Jawa, di mana mereka memilih cerita seperti Timun Mas, menentukan format video pendek atau komik digital, dan menilai sendiri hasilnya menggunakan rubrik yang mereka buat. Yang terakhir, belajar dan perubahan. Mengintegrasikan analisis berita terkini atau adaptasi cerita rakyat ke media sosial untuk melatih siswa menyesuaikan bahasa dengan konteks digital yang berubah. Siswa merefleksikan bagaimana bahasa Indonesia berevolusi mendorong adaptasi keberlanjutan. Contohnya, analisis evolusi bahasa dalam berita COVID-19 terbaru 2025 dibandingkan dengan teks sejarah. Siswa membuat infografis tentang perubahan istilah seperti vaksin menjadi slang atau fak, dan beradaptasi dengan tren TikTok untuk presentasi. Sekian penjelasan saya tentang teori belajar humanistik Carl Rogers. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.